Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UTIN PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Asa Soleman Mile, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Gorontalo, Prodi PGSD. Saya mengajar di SDN 10 Motilango, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran tematik, yaitu tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 1, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Berikut video praktek yang saya akan laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mau belajar, berdoa dulu ya. Coba Ibu Guru panggil, ini masih di depan. Boleh? Oke, pimpin doa sebelum belajar. Dari Al-Fatihah dulu. Oke, sama-sama. Angkat tangan begini semua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Menyanyikan lagu nasional ya, lagu Garuda Pancasila. Jadi tahu lagu itu? Ya. Oke, iya. Berdiri dulu semua ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri dulu. Semua berdiri. Semua buka suara ya. Oke, sama-sama menyanyikan lagu Garuda. Pancasila
materi ajar tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, muatan terpadu bahasa Indonesia PKN, pelajaran 1. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Setelah membaca teks tulis tentang dongeng binatang, peserta didik dapat menyebutkan tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut dengan tepat. 2. Setelah melihat video tentang dongeng binatang yang ditanyakan melalui vektor, peserta didik dapat menjelaskan karakter dari tokoh pada dongeng tersebut. 3. Setelah membaca teks tertulis tentang dongeng binatang yang terdapat pada materi ajar, peserta didik dapat menceritakan kembali dengan dongeng binatang. 4. Dengan membandingkan setiap peserta didik yang ada di kelas, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah dengan tepat. 5. Dengan membandingkan setiap peserta didik yang ada di kelas, peserta didik mampu mengelompokkan jenis-jenis keberagaman. Adik, sebentar pembelajaran sebentar. Adik-adik, sementara belajar, jangan bermain ya. Ya, sementara belajar jangan bermain ya. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Anak-anak sudah semangat ya? Iya. Kita lihat video dulu ya. Lihat video ya. Cerita dalam bahasa Indonesia. Gajah dan Semut. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan, hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Hei, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Aku adalah hewan terkuat di hutan ini. Ayo, aku akan mengajarimu cara menghargaiku. Burung beo itu tidak mau memberi hormat pada sang gajah. Gajah yang marah itu menaik pohon dan menggoyangkannya. Burung beo itu tidak dapat duduk lagi di pohon. Dia pergi terbang. Pergilah. Sekarang kau lihat aku bisa apa? Kalian semua lemah di hadapanku. Gajah yang sombong itu kemudian pergi. Seperti biasanya dia pergi ke sungai untuk minum. Tepat di pinggir sungai, hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut. Setiap hari semut itu mengumpulkan makanan. Dan gajah selalu saja mengganggu semut itu. Hari ini pun tidak berbeda. Saat sang gajah sedang minum air, dia melihat semut itu. Kau semut kecil, kemana kau membawa makananmu? Kemudian gajah itu mengambil air dengan belalainya yang besar dan kemudian menyemprotkannya ke arah semut. Air itu mengotori makanannya dan sekarang semut itu benar-benar basah. Silakan tertawa sesenangmu gajah. Akan kubeli gajah yang kasih hari nanti. Oh, aku sangat takut. Semut kecil akan memberiku pelajaran. Kau sekarang pergilah. Aku mungkin akan menginjakmu. Kemarilah ke rumahmu yang kecil. Semut itu sangat marah pada sang gajah atas kesombongan dia. Dia berjanji akan memberikan gajah itu pelajaran. Aku harus melakukan sesuatu untuk gajah ini. Dia tidak bisa terus mencari masalah seperti itu. Keesokan harinya, saat sang semut pergi keluar untuk mengumpulkan makanan, dia melihat sang gajah sedang tidur. Semut tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Dia pelan-pelan berjalan ke dekatnya dan menyelinap masuk ke belalainya. Saat di dalam, dia mulai menggigit gajah. Dia terus menggigit gajah hingga gajah terbang. Sang semut mendengar tangisan gajah dan keluar dari belalainya.
Sang gajah terkejut melihat semut kecil itu. Dia begitu ketakutan bahwa semut akan menggigit dia lagi. Dia berlutut dan mulai meminta maaf. Maafkan aku tidak akan mengganggumu lagi. Sang gajah mengerti kesalahannya. Bahwa kita mempunyai kemampuan masing-masing. Selalu ingatlah, walaupun seseorang begitu kecil seperti semut, tapi dia bisa saja melakukan hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh gajah. Kau benar, kami mengerti sekarang. Syukurlah kalau kalian sudah mengerti. Tapi aku pernah melihatmu mengganggu Sally hanya karena dia takut dengan air. Maafkan aku, kami berjanji kalau kami tidak akan mengganggunya lagi. Malahan, kami semua akan menolongnya menghadapi ketakutannya. Bagus sekali, aku bangga pada kalian semua anak-anak. Pembelajaran tadi? Ya. Apakah bagus ceritanya? Ya. Apakah adik-adik siapa yang bisa menjawab atau menjawab? Apa? Apa cerita apa? Cerita apa lah? Dongeng ya. Dongeng ya. Adik-adik siapa yang bisa menjawab tokoh dalam cerita tadi? Siapa? Apa? Semut dan gajah. Ya, tepuk tangan. Oke, coba siapa? Tadi semut dan gajah. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang tadi? Semut dan gajah. Ayo. Mana semuanya? Siapa lagi yang bisa menjawab? Oke, coba. Siapa? Oke, tepuk tangan. Bagus. Adik-adik, sekarang Ibu akan membacakan dongeng ya. Judul Kancil dan Kura-Kura. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Judulnya Kelinci dan Kura-Kura. Ya. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Kelinci terkenal sebagai hewan yang biasa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya di hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam hidup dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati semakin antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya, kedua persiapan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan yang lain ada di hutan. Kelinci yang merasa lebih hebat, kelinci lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang penggerakannya sangat lambat. Meskipun jalannya dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari. Ketika mendekati finish, kelinci memutuskan untuk istirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin bahwa kura-kura tidak akan biar menyusulnya. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tidur, kura-kura sudah berhasil melewatinya. Dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dengan garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu. Hewan yang terdapat pada dongeng tadi. Apa? Siapa yang bisa menyebutkan hewan yang ada di dongeng tadi? Oke, bagus. Apa lagi? Kura-kura. Apa lagi? Apa lagi? Mana? Angkat itu kelinci. Iya, kelinci. Iya, tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa menempel dongeng tadi? Saya.
Itu namanya apa? Kura-kura. Oke, tepuk tangan dulu. Adik-adik, siapa yang tahu karakter Pulau Kelinci? Ini seperti ini. Ayo keluar sini. Kita di sini. Sebelah. Itu sebelah. Lihat apa karakter kelinci itu apa? Oh. Karakter kelinci apa? Apa? Terus, malas. Iya. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, bagus. Tempelkan di kelinci. Kurang mana? Karakter tokoh. Kasih rambut tuh deh. Tulisannya kasih rambut. Kasih rambut. Oke. Ini lagi. Terus. Lihat. Lihat. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan semua. Bisa menyebut karakter kura-kura. Yang ini, buat ini. Ayo, ini di sini. Apa kura-kura? Kura-kura apa? Tempel di. Satu saja, satu. Ya, siapa lagi? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, coba nih. Karakter kedua apa? Cari lagi. Hati, sombong. Malas. Karakter kura-kura. Itu saja. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi? Coba yang ini. Sebentar yang lain ya. Semua dapat bagian. Karakter kura-kura apa? Suka apa? Membuli apa? Malas. Nih. Oke, tepuk tangan dulu ya. Tepuk semangat. Adik, apakah sudah benar anak-anak tempel tadi? Adik-adik tempel tadi? Iya. Tepuk tangan dulu semua. Semangat. Coba anak-anak, apa karakternya kelinci? Dengan apa? Tepuk tangan dulu. Oke, berikut kalau kura-kura. Sekarang ibu akan menayangkan video pembelajaran ya. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Coba lagi diikuti belajar tentang keberagaman karakteristik individu di sebuah
sekolah. Nah, kita lihat ini adalah sekolah Suri di SD Nusantara 01. Selanjutnya kita lihat teman-teman sini. Ada Edo, Dayu, Lani, Gedi, Ita, Aldo, Rino, juga Ayu. Mereka berbeda jenis kelamin. Ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki. Tapi meskipun berbeda jenis kelamin, Siti tidak pernah membeda-bedakan mereka semuanya. Mereka berteman dengan rukun. Selain memiliki jenis kelamin yang berbeda-beda, teman Siti memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Tahukah kamu kegemaran itu apa? Ya, kegemaran itu adalah kesukaan atau hobi. Nah, teman-teman Siti, ada yang gemar bermain lompat tali, ada yang gemar bermain kelereng, ada yang gemar bermain engklek, ada juga yang gemar membaca. Banyak sekali dan berbeda-beda kegemarannya. Selain memiliki kegemaran yang berbeda-beda, teman Siti dari suku yang berbeda pula. Ada yang berasal dari suku Betawi, suku Ambon, suku Jawa, suku Bali, dan juga suku Minahasa. Berbagai macam suku, tapi mereka tetap saling menghargai. Tahukah kalian, karena teman Siti berasal dari suku yang berbeda, mereka dijadikan sebagai bentuk anggota tubuh yang berbeda pula. Ada yang berkulit hitam, ada pula yang berkulit putih, ada yang berambut keriting, ada pula yang berambut lurus, ada yang bermata tipis, ada juga yang bermata lebar, dan masih banyak perbedaan anggota tubuh yang lainnya. Meskipun begitu, Siti dan bagaimana sikapmu dengan semua keberagaman yang dimiliki temanmu? Gimana anak-anak? Ya, sikapku terhadap semua keberagaman teman, saling berkeberagaman sebagai anugerah Tuhan. Semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mau ceritakan tentang apa? Keberagaman. Ya, video tadi menceritakan tentang karakteristik. Video tadi menceritakan tentang keragaman karakteristik. Keragaman karakteristik yaitu apa yang ada dalam kelas. Ada yang kulit apa? Kulit putih, kulit hitam. Ada yang apa? Yang tinggi. Dan ada yang suka apa? Suka musik. Dan ada yang suka apa? Olahraga. Apa kalau sering bermain? Ya, bola kaki. Karakteristik di sekolah kita itu berbeda-beda ya. Oke. Halo. Coba ibu akan membagikan kelompok ya. Kelompok 1 yang di sini. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Oke. Adik-adik, sekarang ibu akan membagikan LKPD ya. Baca kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Cerita. Kelompok cuma satu saja. Kelompok cuma satu saja. Iya. Dibaca dulu cerita. Cerita dibaca dulu. Dibaca dulu cerita. Baru ada nomor 1, nomor 2 diisi. Adik-adik coba semangat dulu. Ibu lihat tidak semangat ini. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ibu guru akan menjelaskan cara mengerjakan tugas kelompok ini ya. Oke, dibaca dulu isi cerita, baru diisi di ya. Isi di kertas ini ada nomor 1. Dibaca dulu isi cerita dulu, baru di situ dibaca tulis nomor 1 apa. Pada bacaan nomor 1
Bagaimana sifat kelompok kecil? Bacaannya dilihat dulu. Sama-sama, kelompok itu sama-sama. Ya. Apa sifatnya? A, B, C, D. Apa sifatnya? Memilih satu. Isi apa di situ? Pilih A, B, C, D di antara apa ini? Lingkar saja. Lingkaran B, A, B. Baca. Pada bacaan nomor 1. Apa dia? Bentuk kata sapaan dari kata kelompok tiga. Ayo, apa? Sudah, coba. Yang nomor 2 ini apa? Bagaimana? Apa? Bagaimana dengan cerita? Tulis semuanya. Salah ini apa? Pokok yang terdapat dalam bacaan apa itu? Sudah selesai? Anak-anak kita sebelum kita presentasi, anak-anak breathing dulu ya. Berdiri. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Digoyang-goyang
kelompok 3 dulu ya. Maju di depan, presentasikan hasil pekerjaan. Ini kelompok 3 ya. Ya, 5 orang baca itu baru dia punya baca. Ayo. Baca nyaring-nyaring. Masih kuat. Oke. Hari hiduplah seekor kelinci yang kuat di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai tamu lainnya di hutan. Suatu ketika kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam bela-belahi mengajak kura-kura untuk Tepuk tangan dulu semua, kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 2. Ayo maju ya kelompok 2. Pada suatu hari hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci dikenal sebagai hewan yang bias berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan yang lainnya di hutan. Suatu ketika kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanya. Kura-kura dengan berhati semakin antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya keduanya bersiap balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya. Ada di hutan kelinci yang merasa lebih kuat, merasa lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang gerakannya yang bisa mengukur bahwa kura-kura tidak akan dia Kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju semua. Maju. Di situ saja sama. Oke, cepat. di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang biasa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Di hutan, suatu ketika kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati semakin antusias ajak dari kelinci akhirnya Dulu semua tepuk tangan. Oke, kembali ke tempat. Oke, kesimpulannya yaitu dalam tadi tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, tidak boleh apa lagi? Peduli, apa lagi? Tidak boleh malas ya. Semua harus baik hati. Apa yang Anda sudah pelajari hari ini? Apa? Yang sudah dipelajari tadi apa? Kelinci, kan? Nah, yang kedua, apa kegiatan yang paling disukai? Olahraga, apa lagi? Ya, apa lagi? Selain olahraga, sering apa? Menyanyi. Ya, oke. Ketiga, materi apa yang kalian sukai? Ya, belajar, membaca, ya. Empat, materi apa yang kalian sukai? Yang belum kalian sukai? Materi apa? Pelajaran apa yang belum? Apa? Pelajaran apa? Apa? Bahasa Indonesia. Oke, halo. Akan membagikan lembar evaluasi atau lembar individu. Tugas sendiri ya. Itu didirikan, dibaca dulu. Iya. Tulis saja, ditulis, baca saja. Jangan lupa nama.
Lingkar lagi nih. Nama di atas. Nama di atas. Oke, ibu kumpul dulu ya. Sudah semua kan? Ayo ibu kumpul semua. Terima kasih. Ayo ibu, jadi harus baik-baik ya, jangan saling berkelahi, ya harus apa? Berteman, ya. Ya, saling menghargai, ya ada yang saling pukul, harus apa? Caranya kita harus berdoa dulu ya, berdoa. Oke, siapa yang memimpin berdoa? Coba ini dulu ini. Ya. Mimpin doa sesudah belajar. Ayo di sini. Ayo di semua pulang? Ya. Coba. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Ayo pimpin. Ya. Anak buah sudah siap, teman-teman sudah siap. Teman-teman sudah siap? Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Buat. Oke, adik, kelompok 3. Aku Jan. Oke. Tunggu saya di luar ya. Nanti dapat hadiah. Terima kasih. Oke, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 1.